Nah, ada saya Kristal Syani dan juga dan saya Dr. Renita Arlin. Yes. Nah, tadi kita sudah menyimak bersama-sama ya, ada video mengenai bagaimana sih kita menyikapi banjir kemarin. Betul ya. Pasti sekali. banyak banget nih ya para teman-teman kita yang terkena banjir. Itu pasti banyak barang-barang yang terendam Bener banjir, banget. lumpur dan sebagainya. bener banget. ya. Nah, ngomong-ngomong kamu banjiran nggak? Alhamdulillah enggak, tapi waktu dulu tahun 2006 tuh sempat banjir. Sempet banjir Sempat ya? kebanjiran dan itu yang namanya spray, bed cover semuanya ditaruhin di depan pintu supaya airnya Supaya nggak nggak masuk masuk. ya? Lama-lama tetap aja masuk. Oh, Ya, nah nah. kira-kira itu si spray dan bed cover itu sebenarnya masih bisa dipakai atau Nah, enggak tuh kalau kayak itulah gitu tuh? dia sudah kita datangkan Dr. Dewi Friska. Halo, Dokter. Friska. Ya. Gimana Dok? Kemarin kebanjiran nggak Dok? Alhamdulillah enggak, hanya di jalan Enggak ya, aja Dok, sih ya. ke Genang. Nah, tapi kalau banyak sekali dilihat, nih masyarakat ya. yang bertanya nih Dok, nih setelah banjir barang-barangnya nih mesti diapain Dok? Kan nggak mungkin semuanya dibuang ya. Iya. Agak tekor nih kita kalau misalnya dibuang semua. Bener Gimana nih banget. Dok supaya Bener. itu tidak mengancam kesehatan kita gitu. Ya. Kita mau mulai dari mana nih peralatan yang mau mau dibersihkan dulu? Mungkin tadi kalau dilihat dari ininya dari kasur gitu ya misalnya ya. kasur. Karena kan biasanya kasur meskipun memang biasanya dia ada tinggi, agak posisinya tinggi tapi kan biasa sering terendam. Nah, biasanya sih memang yang penting harus dipastikan adalah pastikan dulu bahwa memang meskipun terendam dia harus dijemur. Jadi dijemur dulu kalau misalnya di luar ruangan. Jadi jangan disimpan di dalam Jangan langsung ditaruh ruangan, gitu, Dok, iya, ya. jangan Harus langsung dijemur diletakkan. dulu. Misalnya dibawa keluar, kemudian di tempat yang nggak kena hujan lagi sih ya pastinya. Kemudian gitu, nanti syukur-syukur kalau ada sinar matahari, jadi dipaparkan dulu dengan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada noda atau ada apa namanya zat-zat atau benda-benda yang kotor, biasanya kita bisa cuci dulu dengan pembersih pakaian atau apa disikat dengan bersih, kemudian bisa ditambahkan misalnya cairan pembersih yang mengandung desinfektan atau karbol gitu. Kemudian pastikan dijemurnya itu juga sisinya tuh dibolak-balik supaya dibolak-balik. jadi supaya nanti airnya nggak numpuk di bawah. Seandainya misalnya posisinya hanya cuman satu saja, nanti kan akan tertumpuk di bawah. Nah, itu kan kalau misalnya kita bicara soal tempat tidur ya Dok, Kasur. kayak Ya. kasur. Nah, kalau Gimana sofa dong? bolak-baliknya gimana nih Iya Dok? tuh Dok. Ya, kalau sofa juga biasanya yang jelas sih pertama dijemur dulu di tempat apa namanya di tempat yang Matahari langsung terbuka, ya? matahari langsung. Kemudian tadi dibersihkan dengan desinfektan. Desinfektan. Pastinya memang nggak bisa dibolak-balik, tapi kan posisinya agak bisa di ini ya. Misalnya tadinya posisi sofa seperti sofa, tapi kemudian ditelungkupkan masih bisa. Kemudian yang jelas sih dibersihkan, disikat dulu dengan sampai bersih, kemudian nanti bisa dibantu sebenarnya karena kan kalau hujan kadang-kadang sinar mataharinya juga nggak ada ya. Iya, Ya misalnya betul, pakai betul. kipas angin, Kipas angin itu atau juga bisa pakai ya, Dok, ya? hair dryer misalnya kalau listriknya sudah nyala itu Pokoknya juga berarti masih harus mungkin. dipastikan itu kering sempurna ya Dok ya? Ya. Kering sempurna. Nah, Nanti kalau ini misalnya kan- udah mendung-mendung dibawa masuk lagi, jangan sampai kena hujan lagi ya. Kering-kering Kering-kering. Nah, tadi kan kita ngomong soal kasur nih ya. Iya. Tempat tidur kasur itu kan ada bahan yang spring bed, ada juga yang Iya. kapuk. Nah, kalau yang kayak gitu apakah harus diganti atau masih bisa dijemur, dicuci pakai lagi, Dok? Iya. Sebenarnya perlakuannya sama. Jangan dijawab Dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Ayo Ayo Hidup Hidup Sehat. Kembali lagi di Ayo Hidup Sehat. Dan Betul itu tadi sekali. adalah negara-negara di Asia yang ternyata juga terkena Bencana mengalami- banjir. Iya, bencana banjir. Jadi Betul bukan hanya sekali. Indonesia. Nah, karena banjir ini tentunya kita pasti harus ini ya, wajib untuk memilah-milah nih Betul. barang-barang mana sih yang bisa dipakai ataupun yang harus sudah dipikirkan lagi nih mau Betul. dipakai atau enggak nih. Nah, sudah ada Dokter Dewi Friska. Halo Dokter, kita kembali Halo. lagi. Ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan saya, ada pertanyaan dari Kristal tadi ya belum dijawab. Iya, benar banget. Nah, ini kan ada fakta atau mitos sih, Dok ya. Kalau misalnya barang-barang yang kita pakai itu harus 2 kali dicuci supaya bisa bersih atau bisa layak digunakan. Ini fakta atau mitos sih, Dok, sebenarnya, Dok? Kalau bisa dibilang ini fakta. Wow, fakta ya? Kenapa fakta gitu ya? Sebenarnya sih 1 kali juga kalau sudah yakin bersih sekali nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dilihat dari banjir, terus misalnya terendam 1 sampai 2 hari, itu kan biasanya lumpurnya banyak ya. Jadi biasanya memang kita harus benar-benar membersihkan. Jadi dipastikan dulu bahwa misalnya
saat pertama kali dibersihkan dulu dengan deterjen, kemudian pilih deterjen yang memang mengandung anti kuman, bisa kuman ditambah ya. dengan misalnya desinfektan Desinfektan. atau ada tulisan klorinnya gitu ya. Kemudian nanti sesudah itu dibersihkan, kemudian tadi jangan lupa dijemur Jangan lupa dulu dijemur. pasti itu di udara terbuka. Kemudian kalau misalnya memang terlihat rasanya masih kotor, masih ada Bercak noda-nodanya, gitu. masih ada bercak, akan lebih baik kalau misalnya diulang cucinya kembali. Nah, gitu. tapi kalau misalnya terlihatnya nih dok, misalnya di kasur, nodanya udah hilang, tapi apakah itu bisa dibilang itu udah bersih dan aman untuk dipakai, sehat untuk kita dipakai gitu? Biasanya sih cara mengeceknya mungkin bisa dipegang gitu ya kasurnya, misalnya masih ada seperti lembab atau lembek atau apa namanya aromanya. kemudian aromanya bisa Aromanya. kita cium gitu, misalnya masih berbau lembab atau tidak, karena kalau misalnya sudah lebih dari 48 jam tuh ada yang bilang memang biasanya jamur udah mulai akan tumbuh lebih banyak gitu, apalagi kalau tidak dijemur. Nah, makanya memang harus diupayakan supaya dijemur. Nah, tadi cara memilahnya pastikan aja misalnya padahal sudah kita coba bersihkan, sudah coba dijemur, coba dikeringkan, sudah ada sinar matahari juga gitu ya yang bantu mengeringkan, tapi kok setelah itu rasanya masih bau, masih lembab, kemudian masih warnanya masih coklat-coklat atau hitam-hitam. Nah, itu mungkin Tapi kan perlu. sekarang lagi musim hujan ya dok ya. Iya. Ini tuh cari matahari tuh susah Iya, banget tuh dok. bener. Bisa nggak sih Pagi-pagi matahari disiasatin? muncul aja udah alhamdulillah Iya. dok. Iya. Habis dia muncul, dia mendung lagi, ngumpet Iya, lagi. Nah, itu bisa kalau disiasatin misalnya nggak sih, dok, ya itu? kalau misalnya kita masukin lagi ke dalam rumah gitu dengan kondisi lembab seperti itu, apakah aman untuk kesehatan dok? Sebaiknya sih dibiarkan di luar saja. Oke. Sebaiknya dibiarkan di luar, Kak, supaya nanti pengeringannya sempurna. Meskipun kita tahu ya bahwa memang ya mataharinya susah gitu ya, malu-malu munculnya. Tapi kalau misalnya nanti dibawa lagi, berarti kan nanti kuman atau bakteri yang tadi mungkin masih ada di barang-barang yang terendam banjir itu akan tidak akan mati karena memang masih ada dalam rumah, dan itu juga berisiko untuk menimbulkan masalah kesehatan untuk orang yang tinggal di rumah tersebut gitu. Makanya memang biasanya sih harus dipastikan bahwa memang terjemur gitu ya, kemudian dicuci dengan cairan pembersih yang mengandung anti kuman. Kemudian kalau misalnya untuk pakaian nih, satu lagi pakaian kan biasanya juga banyak terendam juga ya. Iya, pakaian. Nah, itu biasanya dicuci dengan tadi deterjen menggunakan cairan desinfektan dan direndam di air panas dulu. Bisa direndam di air panas dulu. Iya, dan kalau mesin cucinya udah hidup sebenarnya sih ada juga yang menyarankan bisa juga menggunakan pengering dari mesin dari mesin cuci cucinya kalau ada itu. mesin cuci di rumah gitu, dengan kecepatan yang tinggi katanya bisa bunuh kuman. Nah, ini aku juga dengar-dengar nih dok, kan kalau misalnya kita rendam dengan PK, itu barang-barang yang terendam banjir itu bisa kayak membersihkan atau mengurangi bakteri karena kan sudah terendam banjir. Ini fakta atau mitos ini dok? Sebenarnya kalau dilihat dari fungsi PK-nya, ini fakta. Karena PK itu salah satu fungsinya dia memang buat antiseptik juga gitu ya. Tapi PK itu catatannya adalah dia berwarna ungu gitu. Jadi kalau misalnya agak tebal ya nanti mungkin jadi warna ungu. jadi gitu. warna Iya, iya, jadi tapi agak-agak sebenarnya kandungan gitu. PK ini sendiri apa sih dok? Aku agak-agak bingung nih. Iya. Ada PK itu isinya kalium permanganas kalau kita bilang ya bahasa kimianya, dan biasanya sih dia memang buat antiseptik untuk mencegah supaya kuman-kuman itu tidak menempel kalau misalnya dan biasanya digunakannya tapi di kulit sebenarnya, jadi bukan memang untuk di pakaian, jadi sebenarnya tidak terlalu efektif. Jadi mungkin Tidak yang terlalu akan efektif lebih jadinya, baik dok, kalau ya. misalnya menggunakan pilih yang sesuai, misalnya deterjen yang mengandung anti kuman. Ya. Kemudian Nah, tapi ada juga nih dok, kemarin tuh banyak banget grup WhatsApp yang beredar ya dok ya. Itu banyak banget yang kasih saran bisa pakai kaporit untuk membersihkan sofa-sofa dan juga baju-bajunya. Itu gimana tuh dok? Kaporit itu sendiri kan sebenarnya dia mengandung seperti klorin atau pemutih. Jadi sebenarnya pilih zat tadi yang mengandung zat-zat pembersih yang mengandung klorin sebenarnya gitu.
Oke. Nah ini kan kalau misalnya banjir kan gak cuma kasur atau sofa doang yang Iya, terendam bener. ya. Ada juga kulkas, ada Iya. rice cooker, ada kipas Iya. angin. Nah kalau kayak gitu-gitu gimana nih dok? Kalau misalnya kita ngomong tentang si kulkas inilah, cara membersihkannya apakah sama seperti Iya. treatment dengan Apalagi kan si kulkas kan kita kan mengisi makanan ya. Betul. Jadi kalau misalnya tentunya kalau kotor akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, gimana tuh dok? Yang pertama yang perlu dilakukan adalah makanan di dalam kulkas mau nggak mau harus kita buang Harus semuanya. diganti semua ya. Ya, karena kan sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua adalah kan biasanya ada isi-isi kulkas itu ya, ada Iya. apa tatakan kulkas, Ada sekat-sekat-sekatnya. ya sekat-sekatnya. Nah sekat-sekatnya itu dicuci dengan sabun desinfektan, kemudian kembali lagi dijemur. Kemudian kulkasnya kalau akan lebih baik bisa dibawa keluar, kemudian ya sama dijemur Dijemur juga, juga. tapi dengan pintu kulkasnya yang terbuka gitu. Sebenarnya lebih penting lagi kalau untuk alat elektronik adalah pastikan bahwa memang sebelum dinyalakan itu sudah benar-benar kering. Karena kalau enggak kan bahaya gitu kan. Konslet ya, Iya, konslet konslet. ya. Kemudian Betul. ya berbahaya, akan menimbulkan bahaya yang lain selain masalah kesehatan. Iya bener juga ya. Waduh, nah ini dokter, nah terima kasih banyak ya dokter. Nah Sama-sama. terakhir nih dokter, mungkin dokter bisa kasih tips untuk para teman-teman semua pemirsa Ayo Hidup Sehat yang kemarin terkena banjir. Silakan dokter. Ya, pertama pada barang-barang yang terkena banjir jangan lupa untuk segera dikeluarkan dan dijemurkan. Dan dijemur upayakan mendapat sinar matahari dan dijemur sampai kering. Kemudian bersihkan barang-barang tersebut dengan cairan pembersih yang mengandung desinfektan atau klorin. Kemudian pastikan bahwa barang-barang tersebut kering terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam rumah kembali. Dan jika memang ternyata setelah dijemur, kemudian dikeringkan, tapi ternyata juga masih bau, masih lembab, masih ada nodanya, ada baiknya sih memang barangnya tidak digunakan lagi. Itu mungkin yang Nih dok, satu lagi deh dok, aku penasaran banget nih ya. Ini dampak banjir bagi kesehatan kita tuh sebenarnya apa sih dok? Selain udah pasti sakit kulit ya kan. Nah kalau kayak barang-barang lembab kayak gitu tuh, misalnya nih kayak kasur nih lembab Iya, bener. gitu kan. Kasurnya lembab, Itu bisa menyebabkan sofanya lembab, penyakit. kita tidurin gitu ya. Tentunya Iya. pasti mungkin gatal-gatal atau gimana, silakan dokter. sebenarnya untuk masalah kesehatan tadi seperti sudah disampaikan bisa kemungkinan kan memang masalah di kulit, gatal-gatal gitu ya. Tapi bisa juga untuk beberapa orang yang sensitif, daya tahan tubuhnya lagi kurang bagus atau memang yang punya risiko, biasanya memang mungkin bisa kena infeksi saluran pernafasan atau mungkin kalau misalnya sampai sesak dia risiko nafas, alergi, dokter. sesak nafas juga. Jadi memang harus sangat hati-hati dan diperhatikan. Biasanya rumah juga jendelanya dibuka semuanya dulu gitu ya untuk memastikan bahwa sirkulasi udaranya bagus di rumah yang memang pasca terendam banjir. Oke, terima kasih dokter. Wow, Makasih sangat banyak, membantu dokter. sekali. Iya, dan juga makanya untuk pemirsa Ayo Hidup Sehat tetap semangat ya untuk bersih-bersihnya. Yes, ayo ya. semangat dok.